じゃあこんばんは皆さん、私は天川十坊です。今から日本語の勉強を発表したいんです。よろしくお願いします。Ikimasu. Menjelaskan bunke yang saya pelajari hari ini pada tanggal 1 bulan Mei 2026. Yang pertama itu ada bunke nomor 138. 138 itu kata benda disandingkan dengan partikel ga bertemu dengan dekimas. Dekimas ini sendiri merupakan kata kerja yang pasif ya, yang berartikan bisa. Maka dikarenakan kata kerjanya merupakan kata kerja pasif, maka kata bendanya di sini disandingkan dengan partikel ga. Contoh, yakyuga dekimas, bisa baseball. Dekimas di sini artinya itu bisa. Nah, dikarenakan dekimas itu merupakan kata kerja yang partikel ga-nya itu diartikan di akhir ya. Kan simbol terjemahan awal itu ga itu termasuk ke dalam simbol terjemahan awal. Tetapi dikarenakan bertemu dengan dekimas itu merupakan salah satu kata kerja yang partikel ga-nya itu diartikan di akhir. Maka baseballnya di sini kita artikan di akhir, bisa baseball. Tuh, dekimas merupakan salah satu kata kerja yang ga-nya diartikan di akhir. Dekimas ini artinya bisa, menjadi bisa baseball. Contoh yang kedua itu bentuk Jishoke bertemu dengan kotoga dekimas. Ini merupakan salah satu turunan bunke ya, turunan teori untuk kata kerja yang dijadikan kata benda. Nah, ketika kata kerja ingin bertemu dengan partikel ga, maka kata kerja tersebut harus dikata bendakan terlebih dahulu dengan diubah ke bentuk jisonya, bentuk futsunya, lalu ditambahkan dengan koto atau no atau dengan kata benda itu sendiri. Nah, tadi untuk kata kerja yang ingin bertemu dengan partikel harus disclaimer di sini kata kerjanya merupakan dekimas ya. Karena kan kata kerjanya dekimas atau kata kerja pasif, maka partikelnya juga menggunakan partikel ga. Contoh, Shashin o toru koto ga dekimas, bisa mengambil gambar. Sini koto merupakan rumus untuk mengubah kata kerja menjadi kata benda. Koto di sini artinya hal ya, perihal atau hal. Jadi kalau misalkan kita bedah arti sebenarnya yaitu bisa perihal mengambil foto. Jadi bisa mengambil foto untuk mempermudah penerjemahan. Lalu di sini terdapat ini ya, intermezzo terlebih dahulu ya, kata kerja aktif ketika disandingkan dengan ketika suatu objek itu bertemu dengan kata kerja pasif, maka partikelnya itu menggunakan partikel o. Dan untuk kata tempatnya, karena kan kata kerja sebuah aktivitas, maka menggunakan partikel d. Nah, untuk kata kerja pasif itu kata objeknya menggunakan partikel ga, lalu ininya menggunakan partikel ini sebagai keberadaan kalau tidak salah. Lalu ada bunke nomor 140. Bunke nomor 140 itu jisho bertemu koto, lalu di akhir kalimat tambahkan dengan des. Ini bisa diartikan sebagai hobi. Digunakan ketika menjawab pertanyaan terkait hobi atau perihal yang dibisai ya, atau sesuatu yang digemari lah, sesuatu yang dibisai lah. Tapi kata tersebut merupakan suatu kata kerja, maka harus diubah ke kata benda terlebih dahulu. Contoh, shashin o toru koto desu, hobi mengambil foto. Ini tuh sebenarnya digunakan untuk ketika dalam dialog ya, dalam sebuah percakapan, seperti menyukai apa atau hobinya apa, sumiwanan desu ka, kayak suki koto wa nan desu ka, apa perihal apa yang disukai. Ini bisa menggunakan rumus seperti ini, shashin o toru koto desu, perihal mengambil foto atau hobi mengambil foto. Lalu di sini ada nomor 141. 141 itu merupakan bentuk jisho bertemu dengan koto ga suki desu. Nah, suki di sini merupakan kata sifat. Nah ya, dikarenakan kata sifat bertemu dengan kata benda, maka ga-nya ini merupakan menggunakan partikel ga, katanya ini tuh. Lalu
Suki itu sendiri merupakan kata sifat yang partikel ga-nya diartikan di akhir. Maka koto bertemu dengan kata kerja jiso ini diartikan di akhir setelah sukinya ya. Bisa digunakan ketika menjawab pertanyaan terkait kesukaan, hobi pun bisa. Contoh, Benkyo suru koto ga suki desu, suka belajar. Tadi seperti yang saya bilang, kata suki merupakan kata yang partikel ga diartikan di akhir, maka belajarnya juga diartikan di akhir. Suka belajar, padahal ini tuh arti bedah aslinya suka perihal belajar. Lalu membenarkan kata kerja, tambahkan koto atau na atau kata benda sendiri, seperti yang sudah saya bilang. Lalu di sini ada bentuk jiso ditambah dengan mae. Sebenarnya terdapat partikel ni, tetapi partikel ni itu merupakan partikel yang tidak wajib tetapi dianjurkan. Bisa kalau misalkan kita tambahkan partikel ni, bisa kita artikan pada ya. Mae ini pada sebelum. Di sini ketika kata kerja bentuk jiso bertemu dengan kata benda, artinya itu sebelum. Contoh bentuk jiso, Owarumae ni atsumete kudasai, tolong kumpulkan sebelum selesai. Dikarenakan ini merupakan kata kerja bentuk mae ini, maka kata kerja tersebut harus dibentuk jisokan terlebih dahulu. Lalu di sini ada kata benda dengan partikel no bertemu dengan mae. Kata benda no contoh, Shiken no mae ni benkyou shitakute ikemasen. Harus belajar sebelum ujian. Sini saya menggunakan benkyou shitakute ikemasen. T-nya itu merupakan T arti ketiga yaitu kalau. Lalu di sini adalah lama waktu bertemu dengan mae ini ditanpakan dengan partikel atau apapun ya. Jadi lama waktunya itu langsung tanpa ada penyambungnya. Ini itu berlalu yang lalu ataupun sebelumnya. Contoh yang lalu, Kono otera wa sangneng mae ni dekimashita. Wihara ini telah dibangun 3 tahun yang lalu. Lalu jika artinya itu sebelumnya, maka biasanya terdapat kata kerja atau kata bendanya. Seperti ini nih, shigoto no atau benkyou no sanji mae ni kyukei shimashou, ini tuh. Ayo istirahat 3 jam sebelumnya dari pekerjaan. Nah, ini itu kan terdapat dari ya. Dari itu sebenarnya kan no ya, terdapat partikel no. Partikel no itu sendiri kan sini terdapat intermezzo ya. Penggunaan partikel no yang kita pelajari berarti banyak. Sejatinya partikel ini berartikan dari dalam konteks asal ya. Nihon no koto, orang asal Jepang, orang dari Jepang. Ini apa ini? Fungsinya itu menggabungkan dua kata benda. Tetapi ada kalanya hukum ini tidak berlaku dengan syarat bagi nama brand. Contoh seperti Yamaha Kuruma. Yamaha Kuruma itu artinya mobil Yamaha. Nah, tidak terdapat tidak terdapat partikel not dalam kalimat tersebut karena kalimat tersebut itu merupakan brand ya. Sama konteksnya seperti Nihonjin ya. Nihonjin itu kan sebenarnya adalah dua kalimat ya, orang sama Jepang. Kalau yang saya pelajari sebelumnya, kenapa tidak menggunakan partikel no, dikarenakan Nihonjin itu tanda kependudukan atau ya WNA asli sana lah. Tapi arti sebenarnya itu kenapa tidak ditambahkan partikel no, karena Nihonjin itu merupakan sebuah brand suku Jawa gitu. Nah, branding suku Jawa itu seperti apa? Seperti Asian people begitulah. Bermata sipit enggak ya? Berpupil mata besar, tinggi rata-rata 160 lebih, lalu postur yang bungkuk rata-rata dan jalan yang cepat. Itu merupakan branding dari Nihonjin itu sendiri. Jadi kembali tadi, kenapa Nihonjin tidak menggunakan partikel no, karena Nihonjin itu merupakan sebuah branding orang-orang Jepang. Seperti di sini kita kalau misalkan menggunakan cocok logi bahasa Indonesia, suku dari Jawa.
kayak orang dari Jawa sama orang Jawa. Orang dari Jawa itu kan merupakan konteks asal ya, karena menggunakan kata dari. Jadi orang tersebut itu berasal dari Jawa. Kalau misalkan kita menggunakan orang Jawa yang tergambar dalam pikiran kita itu adalah sebuah branding atau penggambaran rata-rata sosial orang terhadap orang Jawa. Jadi penggambarannya itu seperti itu. Sini ada Toyota Kuruma. Nah, terdapat contoh yang krusial ya, Nihon no Toyota Kuruma. Ini tuh contoh krusial untuk partikel no. Nanti saya jelaskan. Nihon no Toyota Kuruma. Kenapa di sini ditambahkan partikel no? Karena ini itu merupakan asal dari Toyotanya. Toyota Kuruma, mobil Toyota. Mobil Toyota itu kan merupakan nama branding, jadi tidak usah menggunakan partikel no. Menggunakan partikel no ketika bertemu dengan Nihon dari Jepang. Jadi artinya mobil Toyota dari Jepang. Kan yang membuat itu bukan orang Jepang ya, tetapi Toyotanya. Maka kata Toyota dan mobillah yang tidak diberikan partikel. Contoh kalimat krusial tadi yang dicontohkan pada bunken nomor 145. Shigoto no Juppong mai ni junbi shite kudasai. Artinya, karena menggunakan partikel no, maka arti sebenarnya itu adalah dari. Tolong persiapan 10 menit sebelumnya dari pekerjaan, atau mudahnya itu tolong persiapan 10 menit sebelum bekerja. Lalu kita pindah ke bunken nomor 146. Bunken 146 ini merupakan kata kerja futsu bertemu dengan ka. Ini itu ditambahkan dengan keterangan. Nah, ini tuh merupakan kata kata yang sebentar ya. Mana ya? Ada di sini. Saya catat. Nah, ketidakpastian. Ketidakpastiannya itu untuk pertama itu kan bentuk futsu bertemu dengan ka. Nah, kalau bentuk ini itu terdapat jimoshi sebelum kata kerja yang diubah ke bentuk futsu tersebut. Ini itu merupakan kata yang ketidakpastian. Nah, ka-nya itu merupakan simbol atau keterangan untuk fungsinya itu berfungsi kalau misalkan kalimat tersebut itu merupakan kalimat yang krusial atau sesuatu yang tidak pasti, yang tidak diketahui oleh si pembicara. Contoh, kaigiwa itsu hajimeru ka shiranai. Nah, shiranai itu merupakan kata kerja yang kata kerja yang berperan sebagai keterangan. Kalau misalkan orang tersebut itu tidak tahu tentang kata kerja atau konteks yang sedang dibicarakan. Nah, kan juga merupakan sebuah penyambung konteks kalau misalkan kegiatan ini itu adalah kegiatan yang bersifat tidak pasti. Nah, penyambung konteks di sini ada banyak yang telah saya pelajari. Penyambung konteks ada ini o, no, ikeyoshi, nakeyoshi, ada to, ya, tari, toka, shi yang artinya dan. Sebenarnya ini tuh semua dari ini tuh bukan merupakan kata yang berarti dan. Kata yang berarti dan itu sejatinya hanya ada dua, kata to dan kata kerja bentuk tk. Kata kerja bentuk tk yang arti yang keyoshi nakeyoshi tuh. Nih, keyoshi nakeyoshi yang diubah bentuk tk itu artinya dan. Lalu ga oleh itu merupakan partikel ga yang bertemu dengan kata kerja pasif, dan juga ni yang berarti oleh. Ga itu bukan ga yang oleh ya. Ga yang oleh itu ketika kata kerja yang kata benda bertemu dengan partikel ga. Itu partikel ga yang diartikan oleh itu ketika bertemu dengan anak kalimat. Anak kalimat yang ditaruh di awal. Itu merupakan salah satu penyambung konteks atau penanda konteks bahwa konteks ini tersebut merupakan
Ya gitulah. Lalu nih yang artinya oleh, yang ketika kata kerjanya diartikan di. Ada ono, i, nak, ikeyoshi, nakeyoshi. Ini konteksnya, penyambung konteksnya ada di sini. Bisa partikel no, konteksnya ada di sini sebenarnya. Jadi itu konteksnya ini kan ini ya, futsu untuk futsu. Nah ini itu merupakan penanda bahwa kalimat tersebut itu merupakan kalimat tidak pasti. Lalu yang terakhir itu ada ininya, ada ikeyoshi, nakeyoshi atau kata benda. Nakeyoshinya na-nya tidak ditambahkan, kata bendanya juga tidak menggunakan no. Karena apa? Karena ini ada terdapat kata ka ya, kata ka. Kata ka sendiri itu artinya kan bukan merupakan sebuah kata benda, maka nakeyoshi dan partikel na-nya itu tidak ditambahkan. Lalu seperti yang tadi bilang tadi, kak, itu merupakan suatu penanda kalau kalimat tersebut itu kalimat yang krusial atau tidak tahu, ketidakpastian ya. Terdapat keterangan bahwa pelaku tersebut itu mengetahui atau tidak tahu tentang kegiatan atau konteks tersebut. Contoh, itsumaka wakaranai, tidak tahu kapankah akan senggang, kapan senggangkah, tidak tahu. Lalu ada bunke nomor 148, itu bentuk futsu ditambah ka, ketemu dan doka lalu ketemu dan keterangan. Nah ini kan tidak terdapat jimongshi ya, tidak seperti kata bunke sebelumnya yang tambah dengan jimongshi. Kenapa? Karena jimongshi tersebut itu sudah diwakili oleh kata setelah ka-nya. Di sini kan terdapat doka ya. Doka itu bisa diartikan di sini tidak disertai dengan jimongshi karena sudah diwakili oleh doka yang artinya atau tidaknya. Di sini juga sama seperti tadi, merupakan pola kalimat yang tidak pasti, yang menunjukkan ketidakpastian. Contoh, di sini ada sachowa jimusho ni iru ka douka shiranai atau shirimasen. Apa tadi? Ada atau tidaknya kepala direktur di kantor. Direktur ada atau tidaknya di kantor, tidak tahu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, doka itu mewakili jimongshi yang dihilangkan pada pola kalimat ini, yang artinya atau tidaknya. Lalu terdapat apa lagi ya? Sepertinya sudah, itu saja yang saya pelajari. Ini ada kata kerja jadi kata benda kan sudah ya. Ketemu dokimas karena partikel ga karena kata kerjanya pasif. Nah, diartikan di akhir ya. Apalagi ini nih, kata kerja bentuk 3. Kata kerja bentuk 3 itu kan merupakan kata benda yang ditambah dengan shimas ya, atau kata benda yang dikata kerjakan. Seperti benkyou shimasu, yakyou shimasu, aisatsu shimasu. Nah, ketika kata kerja itu shimasnya dihilangkan, maka konsepnya itu menjadi kata benda. Nah, ketika shimasnya dihilangkan dan dimasukkan ke dalam pola kalimat bunke, maka pola kalimat bunke tersebut menggunakan pola kalimat yang disandingkan dengan kata benda. Bisa dengan menggunakan pola kalimat yang disandingkan dengan kata benda, bisa juga menggunakan pola kalimat yang disandingkan dengan kata kerja dengan syarat ditambahkan simasnya. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.